Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Nurkivana, NIM 192200002. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tentang materi sentimen analisis pada mata kuliah Natural Language Processing. Video ini saya buat untuk memenuhi UAS mata kuliah Natural Language Processing yang diampu oleh dosen Hamzah STMT. Baiklah, langsung saja. Sentimen analisis sendiri menurut KBBI itu berarti pendapat atau pandangan yang didasarkan pada perasaan yang berlebih-lebihan terhadap sesuatu yang bertentangan dengan pertimbangan pikiran. Nah, pengertiannya sendiri, pengertian secara umum untuk bahasa Inggrisnya dikutip dari artikel bahasa Inggris, opinion meaning sometimes known as sentiment analysis or emotion, or i.e. refers to the use of natural language processing, text analysis, computational linguistics, and biometrics to systematically identify, extract, quantify, and study affective states and subjective information. Sentiment analysis is widely applied to voice of the customer materials such as reviews and survey response, online and social media, and healthcare materials for applications that range from marketing to customer service to clinical medicine. Berdasarkan kutipan tersebut, sentimen analisis adalah salah satu teknik dalam mengekstrak informasi berupa pandangan sentimen seseorang terhadap suatu isu atau kejadian. Analisis sentimen terhadap kejadian. Analisis sentimen sendiri dapat digunakan untuk mengungkap opini publik terhadap suatu isu, kepuasan pelayanan, kebijakan, cyberbullying, memprediksi harga saham, dan analisis pesaing berdasarkan data tekstual. Namun, fenomena pertumbuhan data yang terjadi secara eksponensial menjadi tantangan baru dalam proses analisis sentimen. Pendekatan konvensional bukan lagi jawaban tepat untuk mengungkap dan menentukan jenis sentimen dalam data tekstual. Memperkerjakan manusia mengklasifikasikan jenis sentimen dari suatu kumpulan data tekstual yang sangat besar dan beragam tentu akan membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah teknik baru dalam analisis sentimen yang dapat secara otomatis mengekstrak informasi dari data secara cepat dan bertanggung jawab. Adapun hubungan machine learning dengan analisis sentimen, machine learning sendiri digunakan sebagai tools untuk membuat robot yang mampu mengklasifikasikan jenis sentimen dalam data tekstual. Umumnya terdapat 5 langkah utama dalam melakukan analisis sentimen tersebut, yakni yang pertama ada data, yang kedua pre-processing data, yang ketiga filter extraction, yang keempat modeling, dan yang kelima evaluation. Nah, adapun cara kerja sentimen analisis dalam mengambil data, yakni dapat dibagi menjadi 3 langkah, yaitu ada klasifikasi, evaluasi, dan visualisasi hasil. Yang pertama ada klasifikasi. Yang pertama itu, mesin perlu mengklasifikasikan data yang dinilai sebagai opini dari sebuah teks. Adapun 3 klasifikasi dalam metode analisis sentimen yang dapat dilakukan. Yang pertama ada machine learning, yang kedua ada Lexicon based, kemudian yang ketiga ada campuran. Machine learning sendiri, fitur-fitur di dalamnya itu akan mengenali sentimen dalam sebuah teks. Metode machine learning kini semakin bertambah populer karena dapat dinilai representatif. Kemudian lexicon based
Menggunakan berbagai kata yang dinilai dengan skor polaritas untuk mengetahui tanggapan masyarakat atau pengguna atau konsumen mengenai suatu topik. Keunggulannya sendiri tidak memerlukan data pelatihan, tapi kelemahannya adalah banyak kata yang belum termuat dalam leksikon. Kemudian yang kedua ada evaluasi. Setelah data terklasifikasi, metode analisis sentimen berikutnya adalah menggunakan metrik evaluasi seperti precision, recall, F-score, dan accuracy. Proses tersebut akan melibatkan pengukuran rata-rata seperti makro, mikro, dan skor F1 tertimbang untuk menangani data yang masuk ke dalam dua klasifikasi atau lebih. Metrik yang digunakan didasarkan pada keseimbangan klasifikasi set data secara umum. Skemanya ada tinjauan set data, preprocessing, tokenizer, penghapusan stop words, ada transformasi, klasifikasi, dan evaluasi. Kemudian yang ketiga adalah visualisasi data. Dalam metode ini, visualisasi data dilakukan menggunakan background sesuai kebutuhan perusahaan atau siapa saja yang memanfaatkan data-data ini. Sebagian besar orang biasanya menggunakan teknik yang sudah dikenal, seperti grafik, histogram, atau matriks. Namun, hasil akhir dari sentimen analisis bisa sangat bervariasi. Data yang ada dapat muncul disertai domain lain yang terlibat. Karena itu, teknik visualisasi data berupa workload, peta interaktif, dan gaya strapline juga cukup efektif untuk menampilkan hasil analisis. Ada pula penggunaan sentimen analisis dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada social media monitoring. Media sosial itu menjadi hal yang tidak terpisahkan dari sebuah bisnis. Baik marketing, sales, hingga branding dilakukan melalui jenis media yang satu ini, yaitu social media monitoring. Kemudian yang kedua ada brand monitoring. Brand monitoring itu hal yang lebih luas daripada social media monitoring. Dilakukan untuk mengetahui sentimen dari opini publik di situs berita, blog, forum diskusi, dan platform lainnya di internet. Kemudian ada customer feedback. Dilakukan untuk melihat sentimen publik secara luas, tidak dengan customer feedback. Kemudian yang selanjutnya ada customer service. Analisis sentimen juga dapat digunakan dalam customer service. Kenapa? Di sini kamu bisa menilai apakah pelanggan memiliki sentimen positif, netral, atau negatif ketika menghubungi customer service dari bisnismu. Kemudian yang kelima ada market research. Hal yang tidak kalah penting dalam suatu bisnis itu adalah market research atau riset pasar. Nah, di sini market research ini bisa dimanfaatkan juga. Bisa memanfaatkan sentimen analisis untuk menilai apa yang sedang disukai dan tidak disukai pasar. Kemudian hasil analisisnya itu dapat digunakan untuk mengambil keputusan dalam bisnismu. Jadi begitu penggunaan sentimen analisis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekian video dari saya, semoga dapat bermanfaat. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.